Halo Vikomars, balik lagi dengan saya Aule Hidayat. Kali ini saya mau ngebahas topik yang sangat menarik nih untuk dibahas untuk teman-teman yang mungkin mau ngerintis dalam usaha bisnis. Nah, udah ada nih di samping saya yaitu Ibu Tias. Nah, mungkin Ibu Tias untuk memperjelas kepada Vikomars bisa dijelaskan mungkin apa cara dari ngebangun bisnisnya apa, mungkin diperkenalkan dulu. Saya Ibu Tias, kebetulan saya mempunyai toko ini, Aquanda Furniture, pengadaan alat-alat kantor, furniture kantor, alat-alat pesta, dan masih banyak yang lainnya. Dulu saya merintis tuh dari nol, dan bukan di bidang saya juga. Oh iya. Saya tuh istri seorang tentara. Jadi bagaimana harus pinter-pinter menghasilkan uang sendiri untuk bukan memenuhi sih, untuk menambah tahu sendiri kan kalau gaji PNS itu standar lah ya, bisa sih hidup, cuman kalau untuk ini. Jadi saya berpikir bagaimana caranya bisa menghasilkan tambahan untuk keperluan yang lain. Jadi saya berbisnis ini sebenarnya melihat dari situasi ya. Kebetulan saya mempunyai toko di depan dari awal, tapi saya sewakan. Saya melihat orang itu yang saya sewakan tokonya kok penghasilannya lebih ya gitu, dengan adanya dia berjualan seperti ini gitu. Itu 20 tahun lalu ya. Terus saya mempunyai ide gimana kalau saya aja yang Membuat terjun langsung, dan toko itu nggak usah dikembangin lagi. Jadi saya bikin toko itu sendiri dari nol, dari kecil. Dari saya harus beli barang 2 pieces, 3 biji kita jual, sehari ada yang laku, ada yang enggak. Tapi namanya kita usaha harus tahan banting, ulet, kerja keras, dan berkeyakinan kita pasti bisa. Dan satu lagi, jujur. Kalau memulai bisnis di Aquanda Furniture ini dari tahun kapan Ibu kalau boleh tahu? Dari tahun kurang lebih 2000 deh. 2000 awal, berarti pas tahun 2000 banget. 2000 akhir lah ya. Oh, 2000 akhir. Kalau usaha ini lebih ke targetnya tuh lebih ke mana sih? Mungkin kayak ke sekolahan, ke kantor, atau? Jadi pertama awal saya buka, target saya fokuskan ke sekolah. Karena saya bermain di kursi kampus, kursi belajar itu yang ada papannya, kursi lipat, terus meja meeting gitu. Oh, kayak seperti kursi yang merah di belakang ini ya? Terus lama-lama kan berkembang ya, nggak stop di situ aja, harus banyak variasi. Betul. Jadi customer kan datang bisa pilihannya banyak gitu, nggak 1 atau 2 produk aja gitu. Kalau kendalanya ngebangun usaha ini apa aja sih Bu? Kalau boleh di-share kepada para Vikomars. Kalau kendala bisnis itu kendalanya ya kita harus bisa bersaing dengan yang lain. Ya kan? Kita harus berkompeten dengan yang lain. Nggak bisa kita harus monoton. Kalau udah segini aja, gimana caranya kita harus sama dengan yang lain, lebih besar, bahkan harus lebih besar dengan yang lain. Kendalanya satu ya, kalau kayak saya di modal. Berarti kendala kebanyakan dari usaha itu balik lagi ke modalnya itu apa? Modal kita harus besar. Sementara kan kita kan mulai dari nol ya, bukan dari warisan. Oke. Kalau dari rata-rata penjualan yang sering banyak terjual tuh lebih kayak apa sih Bu? Kayak meja kah, kursi yang ini kah, kursi yang itu kah? Kalau di saya, selama saya merintis toko ini, jadi dia tuh ada musim-musimnya. Oke. Jadi kalau bulan-bulan ini misalnya bulan semesteran nih, awal-awal semester, kita ramenya di kursi belajar. Oh, ya kan, setiap kampus, setiap bimbel pasti mereka akan minta permintaan untuk pengadaan. Ada yang 100, 200, 30. Karena kita terkendalanya karena kita memang ada yang baru, ada yang second juga. Tapi kan saya banyak main di second karena harga lebih relatif murah, terjangkau lah. Jadi kampus apa segala macam mintanya second, tapi kita
kita kasih second yang berkualitas. Oh iya. Kalau kayak cara mempromosikan si usaha Aquanda ini gimana sih Bu? Mungkin kan kayak sekarang zamannya ada kayak Instagram, ada Online TikTok, ya. iya betul. Dulu lagi belum ada online, belum ada sosmed, kita kan offline ya, toko rame kan, orang datang ya kan, pilih-pilih gitu ya, kita seneng tuh nyari duit gampang. Dan setelah habis covid orang nggak nyari ke toko, dia kan bisa udah mulai online tuh dari TikTok, dari tadinya di Facebook ya, Facebook, terus di IG, terus kita kembangkan lagi. Sekarang ada banyak lah marketplace ya, kita taruh di situ ya kan, supaya memperkenalkan juga. Karena sekarang kan orang mager datang ke toko, panas, capek, macet, jadi mereka cukup kayak lihat dari HP, tinggal scroll aja, tinggal di marketplace kan kita udah pasang banyak tuh itu. Kadang ada yang itu persaingan juga lebih berat lagi tuh. Karena di marketplace Di marketplace persaingannya lebih berat karena saingan harga ya kan. Oh iya, betul. Kayak gitu. Nah, itu tantangan yang sekarang. Kalau tantangan sekarang kan seperti itu tuh, persaingan lebih ketat, lebih ekstrim deh. Ekstrim banget. Harga kan jadi perang harga. Iya betul. Di online ya kan, di marketplace ya kayak gitu. Kan mungkin yang saya lihat dari bisnis ini kan mungkin dari keloyalan customer ya Bu ya. Kalau misal gimana sih caranya menjaga supaya pelanggan tuh balik lagi ke kita gitu? Nah, itu dia. Saya bisa sampai eksis sampai sekarang karena saya memaintain Si customer ya, maintain customer lama. Sampai sekarang saya survive dapat penghasilan dari customer yang loyal gitu ya. Itu mereka sudah percaya karena saya tuh memberikan, bukan karena saya menjual doang, saya ngasih kepercayaan mereka nanti supaya mereka balik lagi. Alhamdulillah sih ya sampai sekarang banyak kan pelanggan lama yang beli. Pelanggan baru mah online juga. Saya juga kalau lagi nggak punya duit ya ini jual juga nggak apa-apa kan. Jadi bisa bayar karyawan kan gitu. Kalau kayak karyawan kalau pelanggan lama, mesen ini 100, mesen ini 20, mesen ini tinggal antar. Lewat WA aja, nggak percaya kan. Kalau kan balik lagi tuh Ibu ke yang persaingan yang tadi ekstrim. Nah, gimana sih kayak Ibu menghadapi persaingannya itu? Ya itu dia, kita harus bersaing harga. Mereka kasih harga di online dengan harga barang yang sama, beda-beda tipis gitu. Jadi ya keuntungan juga lebih kecil juga ya. Penting barang laku ya, kayak gitu. Kalau solusinya sih kayak gitu aja, sama kita kasih terbaik aja supaya dapat pelanggan baru lagi. Kalau ada nggak sih pengalaman unik gitu ketika ngejual, misal ada customer yang mungkin kurang banyak yang maunya lah atau apa lah? Banyak, dari yang nyakitin, dari yang nyenengin, dari yang ngasih hadiah, dari yang nggak dibayar. Ada Bu yang nggak dibayar? Sampai saya ratusan juta mah nggak dibayar. Bener, kadang ada yang ngasih karangan bunga karena ibu udah baik gitu kan. Kadang ada yang ngirimin ini gitu, pokoknya ada yang jutek, ada yang baik, pokoknya semua sifat karakter pelanggan tuh ada manis, aja iya manis, pahitnya orang dagang tuh udah saya alami udah 20 tahun sih. Baik. Kalau misal orang mau nyari Aquanda Furniture ini bisa di jalan mana, apa di mana, bisa di marketplace mana Ibu? Bisa dikasih tahu kepada e-commerce? Emang boleh? Boleh. Kalau mau cari barang-barang bekas atau baru yang berkualitas di Aquanda, bisa dilihat di www.aquandafurniture.com atau di marketplace, di Tokopedia, di Shopee, di TikTok ya. Kadang-kadang deh nge-live kalau suka gini gitu aja. TikToknya namanya apa Ibu? Purwa Olimpias. Itu teman-teman e-commerce kalau ada yang misal mau dibeli kayak furniture bisa langsung aja hubungi Ibu Tias. Iya. Nah, dari penjualan ini Ibu mungkin apa aja sih yang udah didapat dari keuntungan ini, mungkin kayak achievement apa gitu? Iya, dari hampir mau 20 tahun nih saya sendiri nih bergerak di bidang ini. Alhamdulillah saya bisa membantu keuangan suami ya, bisa menguliakan anak sampai lulus. Ya, bisa beli rumah sendiri. Wih, keren.
bisa beli mobil sendiri tanpa Mana ada rumah gaji semakin suami mahal ya. ya Ibu ya. Dulu tuh, kalau sekarang 5 tahun ini kan bisnis juga semenjak COVID bisnis. Iya. Sekarang ya alhamdulillah buat bisa berjalan. Berarti mengebangun bisnis ini benar-benar sendiri ya Ibu? Iya, dari nol, dari minjem di bank. Berarti tempatnya dulu di sini apa mungkin? Enggak, saya punya toko 2. Awal saya di sana. Oh, Ada di depan sana ya, Di sana situ. depan UGM. oh. Ada di depan UGM. Setelah itu, setelah 3 tahun di sana, di sini mau dijual. Saya pinjem bank, saya beli di sini kan, sambil berjalan saya cicil aja, akhirnya lunas. Oh. Jadi saya punya 2 toko Tapi yang toko yang di sana masih ada. masih. Nah, Vkomers, hari ini kita telah mendapatkan banyak pengalaman yang menarik nih dari Ibu Tias. Semoga diskusi ini dapat membangun inspirasi para Vkomers yang ingin membangun suatu bisnis. Terima kasih telah menonton acara ini. Saksikan terus di YouTube kami. Saya Aul Hidayat, pamit undur diri.